Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, terkhusus buat ibu-ibu yang ada di rumah. Malam ini kita patut bersyukur karena kita masih diperjumpakan kembali lewat ibadah PWGT secara virtual, yang dimana keluarga pada malam hari ini yang menjadi mimbar, yaitu keluarga Nyonya Musrini Iso Beliana Sirante dan keluarga Nyonya Yanelisna Ngalene Rendi. Untuk itu, ibu-ibu yang berada di rumah, bahkan saudara-saudara yang menjadi mimbar pelayanan malam ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah dan penyembahan. Untuk itu saya jemput bangkit berdiri, kita akan menyanyi, bersoraklah hai alam semesta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Untuk melandasi ibadah kita pada malam ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya itu kita akan angkat pujian, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Kejadian pasal 9 dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami menaikkan segala ungkapan syukur, hormat, keagungan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Atas segala kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Sehingga pada malam hari ini Tuhan kami ada sebagaimana ada. Terima kasih atas seluruh kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini lewat ibadah PWGT Jemaat Masale, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, biarlah kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan dalam memahami akan firman-Mu. Dan firman-Mu Tuhan menjadi pegangan buat kami dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan, Tuhan selalu memberkati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu dalam memperkatakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-17, firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin, firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini. Saya memberi satu tema, besarnya kasih Tuhan. Besarnya kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, salam sehat buat kita. Satu pertanyaan dari bacaan kita pada malam hari ini, seperti apa dahsyatnya Tuhan dalam menjaga keluarga? Ketika keadaan di sekitar hancur luar biasa, porak-poranda, terpuruk di luar, tetapi satu keluarga yang ada dalam bahtera
utuh terpelihara. Ya, ini yang menjadi pertanyaan, seperti apa luar biasanya kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup Nuh. Ya. Dalam pembacaan kita, Tuhan katakan seperti ini kepada Nuh. Nuh, saya taruh di busurku di atas awan supaya ketika aku melihat busur itu aku mengingat. Ya, Tuhan taruh busur di atas awan. Tuhan akan mengingat perjanjian antara Nuh dan keturunannya, dan janji Tuhan itu tidak akan pernah batal. Saya pikir-pikir Bapak Ibu saudara-saudara, kepentingan siapa busur itu? Apakah Tuhan lupa? Tentu tidak. Busur itu ada supaya saya melihat dan saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Busur itu Tuhan taruh supaya kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah lupa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Busur itu menjadi pengingat buat kita supaya kita ingat bahwa ketika Tuhan berjanji dia tidak pernah lupa. Dia selalu mengingatnya. Tuhan taruh busur supaya apa? Supaya saya tahu Tuhan tidak pernah lupa janjinya dalam hidup saya. Ketika Tuhan berkata saya akan menjaga, saya akan memberkati, berarti Tuhan akan menyatakan itu dalam hidup saya. Batra dalam bahasa Ibrani tebah. Tebah, ya. Desemwert, kata yang sama, yang adalah peti tempat Musa disembunyikan pada waktu dia kecil. Ketika Firaun ingin membunuh Musa, Musa ditaruh dalam peti itu. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, cara Tuhan dalam memelihara Nuh dalam batra itu. Itu sama ketika Tuhan memelihara Musa yang kecil, tidak berdaya Firaun mengejar dia, tetapi ketika dia berada dalam tebah Tuhan, 100% dia selamat. Ya. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Walau di luar sana ada begitu banyak tantangan penderitaan yang terjadi, ketika Tuhan mengatakan saya menjaga engkau, berarti kita selamat. Kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ya. Tuhan selalu melindungi kita. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu memagari kehidupan kita. Ya. Ini menjadi pengingat buat kita bahwa seperti tema kita mengatakan besarnya kasih Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan itu dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara, jauh sebelum hujan datang, jauh sebelum air bah datang, jauh sebelum persoalan itu datang, Tuhan sudah tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Ya. Tuhan katakan kepada Nuh, ya. Nuh, buatlah sebuah batra dari kayu gofir, tingginya seperti ini, tingkapnya seperti ini, dan sebagainya. Jauh sebelum persoalan datang, badai datang dalam kehidupan kita, Tuhan sudah mempersiapkan setiap keluarga untuk menghadapi persoalan itu. Jadi jauh sebelum kita jatuh sakit, jauh sebelum kita menghadapi begitu banyak tantangan, cobaan dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan tahu setiap kelemahan kita, Tuhan tahu setiap keterbatasan kita. Apakah Tuhan mau meninggalkan kita? Tidak. Tuhan selalu ada. Tuhan pasti selalu membukakan jalan bagi setiap anak-anaknya. Persoalan kita, saya pikir bahwa ada berapa banyak orang yang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ini yang menjadi persoalan, ada berapa banyak orang yang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita ingat lagi kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, ada jalan pintas, tetapi mengapa Tuhan membiarkan mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang? Mengapa Tuhan membuat jalan itu berputar yang luar biasa, yang bisa ditempuh hanya sebulan, tetapi mereka menempuhnya 40 tahun? Pertanyaannya, berapa banyak orang percaya dalam proses yang panjang? Berapa banyak orang yang selalu menaruh harap, selalu percaya kepada Tuhan?
dalam proses yang panjang selalu ada maksud Tuhan yang baik. Dalam proses yang panjang bangsa Israel dibentuk sedemikian rupa supaya mereka juga tahu bahwa hidupnya, bahwa dia hanya tergantung kepada Tuhan. Bahkan dalam kitab Ulangan pasal 8, Tuhan membuat Israel berputar-putar 40 tahun supaya belajar rendah hati, belajar bergantung pada Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara lihat 40 tahun di padang gurun, ya, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan pindah, tidak ada rumah tetap, tidak ada pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan tetap, tapi apakah bangsa Israel mati? Tidak. Bangsa Israel selalu dipelihara oleh Tuhan. Bangsa Israel hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan makan. Ketika mereka haus, Tuhan memberikan minum. Ya. Jadi ini menjadi pengingat buat kita bahwa tidak usah kau khawatirkan hidupmu. Ketika engkau selalu berserah kepada Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan, ada saja jalan yang Tuhan buka untuk keluar dari setiap problema yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya. Saya mengatakan begini kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada jalan buntu. Pasti selalu ada jalan keluar. Tapi yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan dan selalu menaruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Perjalanan panjang adalah proses pembentukan Tuhan. Tuhan merancang sedemikian rupa setiap detail yang terjadi. Ya. Yang menjadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa yang menjadi pertanyaan, ada berapa banyak orang percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidupnya walau dia menghadapi begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan. Berapa banyak orang yang meyakini pemeliharaan Tuhan bahwa itu pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Israel waktu keluar dari tanah Mesir, Musa berteriak, Tuhan, Firaun ada di belakang. Kami mau kemana? Tuhan katakan maju saja. Ya, mungkin timbul dalam pikiran Musa, mau maju kemana, lari kemana, di depan kami ada laut. Masa Tuhan mau suruh kita lari ke laut? Ya. Menurut pandangan bangsa Israel bahkan Musa, itu sudah jalan buntu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan katakan angkat tongkatmu. Laut itu terbelah menjadi dua, siapa yang pernah pikir? Yang menjadi tembok bagi mereka ialah air. Di situ Tuhan nyatakan kuasanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Di dalam Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa dibuka, semua bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Ketika menurut Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi penderitaan, mungkin tidak ada jalan keluar. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara percaya dan menaruh harap kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ya. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, pasti Tuhan selalu buka jalan buat kita. Yang menjadi pegangan buat kita, pertanyaan buat kita, apakah kita menaruh harap kepada Dia, percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Orang bertanya, seperti apa dahsyatnya kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Jauh sebelum persoalan hidup datang, tantangan hidup, Tuhan sudah siapkan sedetail kehidupan kita agar kita bisa kuat dalam menghadapi persoalan itu. Jauh sebelum persoalan itu datang, Tuhan mempersiapkan hidup kita dengan baik. Ya. Jadi tidak usah takut dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Jalani, hadapi dengan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menolong. Ya. Ketika menurut kita, ini saya tidak mampu, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu. Mari Tuhan buka jalan buat saya.
Ketika Bapak Ibu saudara-saudara percaya, pasti Tuhan buka jalan. Kita ingat kisah penyembuhan, ada begitu banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan karena iman percaya mereka. Begitupun juga dengan kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Siapa yang dapat percaya, perempuan yang pendarahan 12 tahun dapat disembuhkan oleh Tuhan. Orang buta, orang lumpuh, bahkan orang mati. Ketika kita juga sebagai anak-anak Tuhan selalu menaruh harap kepada Tuhan dan kita betul-betul mengimani, percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kita percaya bahwa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita selalu dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti kehidupan Nuh, Tuhan pelihara dalam bahtera, walau di luar ada begitu dahsyatnya tantangan, suasana yang menakutkan, tetapi dalam bahtera itu, keluarga itu diselamatkan oleh Tuhan. Begitupun juga dengan kita, walau di sekitar kita ada banyak tantangan, penderitaan yang kita hadapi, percaya Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih khusus bagi keluarga Nyonya Musrini dan keluarga Nyonya Yana Lisna yang pada malam hari ini mendapat mimbar pelayanan, serta seluruh Bapak Ibu saudara-saudara yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar dari setiap problema yang kita hadapi. Amin firman Tuhan. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Dia berikan kepada kita, malam ini kita akan membawa persembahan syukur kita, di mana firman Tuhan mengatakan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mengiringi persembahan, kita akan menyanyi PKJ 147 ayat 1 dan 2, di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Betapa bersyukur kami punya Tuhan, Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang sedang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini yang datang menguatkan kami, meneguhkan hati kami, bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, di dalam Tuhan semua dapat diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Walau keadaan di sekitar kami mencekam, ada begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan. Ketika kami dalam Tuhan, Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau kuatkan setiap iman percaya anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Teguhkan hati kami ya Tuhan, teguhkan iman kami.
Biarlah kami dalam menjalani kehidupan ini, walau suasana sedang mencekam, kami selalu percaya, menaruh harap hanya kepadamu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami datang kepadamu, mendukung dalam doa akan keluarga Nyonya Iyane Lisna Ngalene Rendi. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam keluarga Ibu Iyane Lisna sekeluarga, sehingga sampai pada saat ini berkat Tuhan selalu dirasakan dalam hidupnya. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat Bapak Rendi sebagai imam dalam keluarga. Mari Tuhan memberikan dia kekuatan, mari Tuhan memberikan dia kebijaksanaan, memperlengkapi dia dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dalam menjalankan tugasnya sebagai imam, sebagai diaken di jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, bahkan dalam pekerjaannya hari lepas hari. Tuhan tolong jaga dia, Tuhan tolong lindungi dia, biarlah Bapak Rendi selalu tetap bersuka cita, selalu merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Ya Tuhan, Engkau berkati Ibu Iyane Lisna sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak-anak Tuhan, bahkan dalam pekerjaannya hari lepas hari. Tuhan perlengkapi juga dia dengan kasih-Mu, kemurahan Tuhan, hikmat dari-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepadanya, sehingga dia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan dalam pekerjaannya ya Tuhan, selalu diangkat dengan penuh sukacita, selalu merasakan kebaikan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat orang tua yang ada di Makassar dalam masa lanjut usia. Mari Tuhan selalu memberkati mereka, berikan umur panjang kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu bersukacita dalam menikmati hari tua mereka, melihat kesuksesan dari anak-anak serta cucu. Engkau berkati ya Tuhan orang tua yang di Mangkutana, yang pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Engkau hadir di sana ya Tuhan, menjamah dia, menyembuhkan dia, pulihkan dia ya Tuhan. Biarlah orang tua terkasih yang ada di Mangkutana boleh kembali pulih, sehat, dan keluarga, bahkan segenap anak-anak yang ada di Makassar, bahkan dimanapun mendengar kabar orang tua, boleh kembali pulih, mereka bersuka cita, dan mereka bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena semua itu boleh terjadi karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan keluarga mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami memohonkan pertolongan, bahkan kami bersyukur atas anak kekasih Melani yang telah menyelesaikan praktek di Jogja. Dan jika Tuhan berkenan, minggu depan akan balik ke Makassar. Mari Tuhan tuntun sertai dia, jaga dia dalam perjalanan Tuhan, tibakan dia di Makassar dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Kau memberkati Gladys ya Tuhan, bersama dengan Amora dan Dikto dalam studi mereka, dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka ya Tuhan, masa muda mereka, masa perkembangan mereka. Engkau jaga mereka Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan. Biarlah mereka dalam menuntut ilmu penuh sukacita, dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka meraih masa depan mereka dengan penuh ceria. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, nyatakan segala yang terbaik dalam kehidupan Bapak Rendi bersama dengan istri dan anak-anak. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami,
Engkau berkati ponakan dari Bapak Randy, Julio yang pada saat ini sedang kemo. Mari Tuhan selalu mendampingi, menyertai dia. Nyatakan yang terbaik menurut pandangan Tuhan di dalam hidupnya ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini juga ya Tuhan kami datang kepadamu berdoa buat keluarga Nyonya Musrini Isobeliana Sirante. Mari Tuhan selalu menyatakan yang terbaik dalam kehidupan Ibu Musrini bersama dengan suami dan anak kekasih. Nyatakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Engkau berkati ya Tuhan Bapak Sirante dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan tugasnya sebagai imam dalam keluarga. Berikan hikmat kebijaksanaan kepadanya ya Tuhan. Engkau berkati Ibu terkasih Ibu Isobeliana dalam pekerjaannya sebagai dosen di kampus IA Kentoraja. Engkau selalu memperlengkapi dia ya Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan kepadanya. Engkau jaga mereka ya Tuhan yang pada saat ini di Toraja. Engkau nyatakan pemeliharaanmu di sana ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat kekasih Isora dalam hidupnya, dalam meraih segala harapan dan cita-citanya. Mari Engkau Tuhan selalu menjaga, melindungi dia, memberikan dia kekuatan, kesehatan, perlengkapi dia ya Tuhan. Biarlah anak kekasih, saudara kekasih Isora selalu meraih masa depannya dengan penuh sukacita. Segala harapannya dibukakan jalan oleh Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu ya Tuhan kami berdoa buat segenap umat-Mu yang pada malam hari ini mengikuti ibadah dari jemaat Masaleh. Mari Tuhan Engkau jaga kehidupan mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau dengarkan setiap pergumulan, Engkau dengarkan setiap harapan, kerinduan mereka dalam hidupnya. Mari Tuhan lapangkan jalan bagi mereka. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa dan bermohon, mari Tuhan nyatakan kesembuhan buat umat-Mu ya Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Jonathan, Ibu Deborah, Bapak Salebayu Palinggi, Oma Taknak, Oma Lomo, Bapak Karir Salamba, Oma Marta, Audi Mantiri, Bapak Martin Lantang bersama dengan istri, Ibu Kristina Tandi Rerung. Bahkan mungkin masih ada ya Tuhan yang hamba-Mu tidak sebutkan namanya. Tapi pada malam hari ini mereka dalam kelemahan tubuh, dimanapun mereka berada Tuhan, mari Tuhan Engkau hadir di sana, menjamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Orang buta dapat Tuhan sembuhkan, orang lumpuh bahkan orang mati dapat Engkau bangkitkan ya Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan sanak saudara kami jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang pada saat ini mereka dalam kelemahan tubuh. Engkau kuatkan segenap keluarga yang mendampingi anak-anak-Mu ya Tuhan yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Biarlah mereka hanya percaya kepadamu, menaruh harap hanya kepadamu Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Biarlah mereka selalu percaya kepadamu Tuhan, bahwa di dalam Tuhan semua akan indah pada waktunya. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, umat-Mu telah menyatakan tanda ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini yang akan dipakai dalam pelayanan PWGT Jemaat Masaleh. Engkau berkati segenap pengurus PWGT Jemaat Masaleh ya Tuhan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka selalu bersuka cita dalam mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu hamba-Mu berdoa buat Ibu Meti yang pada saat ini sebagai liturgis
Engkau berkati dia Tuhan, Engkau memperlengkapi dia dengan hikmat kebijaksanaan dalam menjalankan tugas tanggung jawab dalam pelayanan selaku Ketua PWGT Jemaat Masale, bahkan diaken dalam jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan dia kekuatan, kesehatan, kesetiaan dalam mengemban tugas bersama dengan suami Bapak Daud Paembong, sehingga mereka selalu tetap setia dalam mengangkat pelayanan, mereka tetap bersuka cita. Engkau nyatakan segala yang terbaik dalam hidupnya bersama dengan adik kekasih Esar ya Tuhan. Engkau berkati adik kekasih Esar dalam studinya ya Tuhan. Nyatakan segala yang terbaik dalam masa mudanya. Ya Tuhan, kepadamu juga hamba-Mu berdoa buat Ibu terkasih Ibu Adriani Salamba. Mari Tuhan terus memberkati hidupnya bersama dengan Bapak Stevi, adik kekasih Stevi dan Ime. Mari Tuhan selalu menyatakan yang terbaik, memberkati hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka selalu bersuka cita dan tetap merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati saudara Cali bersama dengan Nando, Engkau berkati Bapak Pendeta bersama dengan istri ya Tuhan, anak-anak Bapak Pendeta dimanapun mereka berada. Engkau jaga mereka, Engkau sertai mereka ya Tuhan. Mari Tuhan selalu memberkati seluruh majelis-Mu, pengurus OIG ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia, tetap bersuka cita dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah pandemi pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, ini seru sembahyang kami Tuhan. Ini doa permohonan kami, ungkapan syukur kami ya Tuhan. Yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Sambil menanti berkat dari Tuhan, kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita terus menjalani kehidupan kita dan terus percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Betapa besar kasih Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus akan memberkati, menyertai, melindungi kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah PWGT pada malam ini. Atas nama segenap pengurus dan keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Oktavina Lumembang STH yang sudah melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Saudara Adriani Salamba yang sudah melayani, membantu dalam tim musik, Cali dan Nando dalam multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.